anugerahnya kepada kita, dengan kita aminkan kita anugerah pengampunan dosa, dengan menyanyikan yang minimal 361, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah kami, kami mohon kepada-Mu Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman-Mu melalui persekutuan ibadah kami pada hari ini. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan? Kami semua orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali Tuhan menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon hari ini, hari yang Tuhan kuduskan dalam minggu sengsara yang ke-7 ini, dirangkaikan dengan pelayanan penikuman sedih bagi 8 anak-anak-Mu. Kami sungguh-sungguh dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tetapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh siap untuk memberitakan dan mendengar serta merenungkan firman-Mu saat ini. Tolong jauhkan semua penggoda dan pencobaan, biar dalam kami sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu, karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang Jumat yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, yang menjadi pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Lukas 14
Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35. Lembaga Alkitab memberi judul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau memberikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan untuk membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang atau malam. Hosiana. Terima kasih kepada Ibu Presiden yang telah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan persekutuan kepada kita. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Tidak semangat sukacita ya? Sukacita? Baru tanggal 16. Baru tanggal 16. Baik Bapak Ibu, kalau ada sukacita, mari kita berbagi sukacita bersama-sama dengan tetangga-tetangga kita sambil kiri kanan depan belakang. Dan kita katakan selamat hari Minggu, selamat sehat dan bersyukur. Mari kita hidup dan berbagi bersama. Bagi sukacita bersama. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kita berdiskusi bersama. Mungkin ada di antara kita yang belum saling mengenal, setelah kita berdiskusi bersama, lalu kita sudah saling mengenal. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya. Saya juga mau berbagi sukacita kepada Bapak Ibu melalui firman Tuhan yang akan kita bawa pulang bersama setelah ibadah ini selesai. Nah, dari seluruh rekor pembahasan kita tadi, Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35, kita akan renungkan bersama-sama, terkhusus bagi kedalaman anak-anak kita, anak-anak sekalian. Tadi waktu jalan dari rumah, bagaimana perasaannya? Khusus bagi kedalaman anak-anak kita, bagaimana perasaannya? Lalu sampai ke gereja,
yang menandai peristiwa kematian Yesus Kristus di salib yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 18 April yang akan datang. Dan biasanya pada perayaan Minggu Sengsara yang ke-7 di jemaat kita, jemaat Hosana Kekalata, itu biasa dirangkaikan dengan pelayanan penerimaan siri. Dan untuk tahun ini akan diteguhkan sebanyak 8 anak-anak kita menjadi anggota siri gereja. Nah, di dalam ajaran gereja kita, gereja Tuhan Yang Maha Esa, siri gereja adalah bentuk pengakuan gereja tentang kedewasaan iman seseorang. Kedewasaan iman yang dimaksudkan adalah ketika setiap orang dengan sadar memilih untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan memperhitungkan segala risiko yang akan ditanggungnya. Nah, pada titik ini, maka sini gereja tidak dilihat sebagai bentuk seremonial gereja semata, di mana setelah sini menerima pendidikan sini, seseorang dapat mengikuti perjamuan kudus atau menjadi saksi baptis dan saksi nikah misalnya. Tidak hanya sekedar itu saja. Tetapi melalui siri gereja setiap orang menyadari akan tanggung jawab berimannya, yaitu bersedia melakukan tugas pemberitaan Injil karena Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana yang diajarkan Yesus bagi dunia dengan segala resikonya. Nah, saya kira hal ini penting yang harus dikedepankan dalam rangka mempersiapkan penerapan anak-anak kita. Calon sini baru menjadi warga dewasa, warga gereja dewasa, supaya mereka mengerti apa tanggung jawab mereka ke depan. Tapi juga kepada kita semua yang dalam resmi gereja sebagai bahan evaluasi dan refleksi terhadap seluruh tanggung jawab beriman kita. Karena itu kita tidak akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan pembacaan kita ini dari kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai yang 35 dengan tema risiko atau akibat mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, 8 anak-anak kita calon sini. Pembacaan kita ini itu diawali dengan gambaran Lukas. Lukas menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus berjalan menuju Yerusalem, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jadi banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan menyongsong kematiannya di kayu salib. Tentu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, para banyak yang mengikut Tuhan Yesus itu mereka memiliki berbagai alasan dan kepentingan. Mereka mengikut Yesus berbagai alasan dan kepentingan. Ya, mungkin saja ada di antara mereka yang mengikut Yesus karena ya mungkin mereka tertarik dengan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada juga yang mengikut Yesus Kristus mungkin karena berharap akan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Pada sisi yang lain, ya mungkin sedikit atau tidak ada di antara para pengikutnya itu yang membayangkan bahwa nantinya mereka akan menyaksikan pahlawan mereka, yaitu Yesus, disiksa, dicambuk dan akhirnya mati di salib.
Sebab bagi mereka Yesus adalah pahlawan yang luar biasa yang akan membebaskan Israel dari penguasa bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, ini adalah juga yang ini adalah juga kesalahpahaman yang terjadi di kalangan Yesus. Karena itu untuk mempertegas pilihan mereka, apakah mereka akan tetap mengikuti Yesus atau meninggalkan Yesus? Lalu kemudian Yesus memberi tantangan yang luar biasa kepada banyak orang yang sementara berjalan bersamanya. Yesus memberikan tantangan. Dan tantangan itu pada akhirnya akan lalu menjadi kriteria untuk menyaring keberadaan para pengikut Yesus itu, apakah mereka adalah Yesus yang sejati atau yang ikut-ikutan saja. Dan ini waktu Yesus berjalan menuju Yerusalem, penyelidikannya itu banyak orang-orang yang bermotivasi demikian karena senang Yesus melihatnya. Tetapi ini Yesus memberikan tantangan, apakah mereka benar pengikut Yesus Kristus atau pengikut Yesus Kristus yang sejati atau cuma ikut-ikutan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, saudara-saudara, bagi sekalian berkata Yesus Kristus, 8 anak kita akan menerima di sini. Dari berikut pembacaan kita ini saya dapat melihat ada 4 tantangan yang Tuhan Yesus ajukan kepada pengikut-pengikutnya di dalam perikop ini. Ada 4 tantangan, nanti kita bersama-sama. Tantangan yang pertama, mari khusus bagi 8 anak kita supaya diperhatikan. Tantangan pertama, Yesus dengan tegas berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Ayat 26. Ini luar biasa, keras teman-teman. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Nah, Bapak Ibu sedang dilakukan, kalau kita selalu kita memperhatikan kata membenci keluarga, ini sepertinya pernyataan ini yang tidak masuk akal sehat. Kenapa? Oleh karena bagi orang Yahudi dan juga orang Kristen, termasuk kita semua yang ada saat ini, keluarga itu adalah sesuatu lembaga yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Suatu lembaga yang sangat dicintai, suatu lembaga yang sangat dihormati dan dihargai. Dan karena itu orang bisa saja bertaruh nyawanya hanya untuk mempertahankan eksistensi lembaga. Nah, dalam posisi seperti itu, bagaimana bisa Yesus menyuruh setiap orang untuk membenci keluarganya, membenci sesuatu yang sangat dicintainya, membenci sesuatu yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, pertanyaan dari Bapak Ibu adalah, apa maksud Yesus dengan pernyataan membenci itu? Nah, kalau kita perhatikan dengan saksama ungkapan membenci, ini sebetulnya menunjuk pada suatu situasi khusus, di mana setiap orang yang berada pada posisi harus memilih. Ini pilihan, memilih setia kepada Yesus atau memilih setia kepada ikatan keluarga yang sangat dihargai ini.
Membenci keluarga yang dimaksud Yesus dalam pembahasan ini adalah bila keluarga kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus, maka kita tidak dapat mempertahankan ikatan keluarga tersebut. Kita harus melepaskan diri dari ikatan keluarga itu untuk menjadi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bila seluruh keluarga kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membebaskan diri dari ikatan keluarga itu. Nah, sehingga dengan demikian, ukuran atau kriteria yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap berada dalam ikatan keluarga itu atau membebaskan diri dari keluarga adalah kesetiaan kepada Yesus. Ini kedalaman anak harus kita renungkan baik-baik. Istilah yang digunakan oleh penginjil Matius adalah mengasihi lebih daripada. Matius ayat 37. Artinya tidak boleh mengasihi keluarga lebih dari mengasihi Yesus. Jadi tegasnya Yesus tidak menyuruh kita untuk membenci ikatan keluarga. Yesus tidak menyuruh kita untuk membenci ikatan keluarga kita, tetapi Yesus menyuruh kita untuk membenci perilaku dan karakter buruk yang menunjukkan ketidaksetiaannya pada jalan Yesus dari orang-orang di dalam keluarga kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Lalu tantangan kedua. Ini tantangan yang kedua sekalian ayat 6 sampai ayat 20 tadi. Setiap orang yang hendak menjadi murid Yesus harus mengorbankan hidupnya. Lebih jelasnya Yesus katakan, barang siapa yang tidak membenci bapaknya atau ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, maka nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi murid ayat 6 tadi. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Dilanjutkan dalam ayat 27, tetapi juga Yesus berkata dengan jelas, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi bukan cuma membenci ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya, tetapi dari itu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib. Nah, ini Bapak Ibu saya dilakukan. Hukum yang berlaku di Romawi pada waktu itu, apabila seorang penjahat dibawa ke tempat penghukumannya, maka dia sendiri yang harus memikul salibnya dan bukan orang lain atau bukan dibagi. Harus dia sendiri yang memikul salibnya. Nah, ini sekaligus Bapak Ibu saya dilakukan mengingatkan bahwa ia tunduk kepada hukum yang berlaku di Romawi, tetapi juga mengingatkan orang-orang yang menonton atau yang mengikut pada waktu itu supaya mereka juga lebih tunduk juga. Nah, pernyataan Yesus ini juga menjadi tentang muda memikul salib. Nah, kedelapan anak-anak kita setelah mendapat pelajaran katekisasi, lalu penguatan dan pastoral, itu ditekankan memikul salib. Memikul salib dalam ajaran Kristen adalah menerima penderitaan dan tanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Itu tantangan yang kedua. Lalu tantangan yang ketiga, setiap orang yang hendak menjadi murid Yesus harus mengorbankan harta kekayaannya. Tegasnya dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Melepaskan diri dari segala miliknya.
Di dalam perumpamaan yang pertama ayat 8-30, di sana menceritakan perumpamaan tentang orang yang mendirikan sebuah menara. Orang itu harus membuat perhitungan yang tepat. Mendirikan sebuah menara itu harus dengan perhitungan yang tepat. Bila tidak akan dicemooh orang karena gagal menyelesaikan pembangunan menara tersebut. Kemudian dalam perumpamaan yang kedua ayat 21 sampai dengan 32, perumpamaan kedua ini, di dalam perumpamaan kedua ini diceritakan tentang raja yang mau berperang melawan raja lain. Raja melawan raja akan memperhitungkan kemenangannya dengan baik. Kalau dalam perhitungannya ia mungkin akan kalah, itu adalah lebih baik ya berusaha perdamaian saja selama masa kesempatan. Hal itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa bagi Yesus untuk menjadi muridnya, maka ada harta yang harus dibayar atau ada harta yang harus dikorbankan. Bila tidak, maka ia tidak layak menjadi murid Yesus. Nah, pernyataan Yesus ini mengingatkan kita tentang cerita seorang pemimpin yang kaya. Ada seorang pemimpin yang kaya menanyakan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Pemimpin tersebut menyatakan bahwa ya, saya sudah melakukan semua perintah dan Taurat, tidak ada lagi yang saya tidak lakukan, saya sudah lakukan semua. Nah, terhadap pernyataan itu Tuhan Yesus berkata masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagimu ikan itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa respon pemimpin kaya itu? Ia tidak mampu memenuhi perintah Yesus. Ia gagal menjadi murid Yesus. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Itu tantangan yang ketiga. Tantangan yang keempat adalah setiap orang harus menjaga tantangan yang keempat adalah setiap orang harus menjaga konsistensi sebagai murid Yesus. Pada bagian terakhir dari perikop pembacaan kita ini, lalu Yesus berkata, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah yang dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya dan seterusnya. Ayat 24-25. Nah, berbicara tentang garam ini, saya tidak mau tentang lagi berbicara tentang garam, apa fungsi garam dan seterusnya. Garam berbicara tentang garam, maka garam berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai penghalang. Karena itu peran garam menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kemudian fungsi garam itu kita tempatkan dalam posisi orang Kristen sebagai murid Yesus, maka sebetulnya Yesus tetap menegaskan bahwa selain murid-muridnya harus memberi rasa aman, damai, sukacita bagi orang lain, tetapi mereka juga harus membuat kehidupan itu tetap bermutu dan bertahan lama. Jadi mereka tidak boleh tawar, tidak boleh tawar. Sebab kalau menjadi hamba atau tawar, maka menunjukkan mereka gagal menjadi murid Yesus. Karena itu kalau mau menjadi murid Yesus, maka kamu harus menjaga agar garam itu tidak boleh menjadi tawar atau menjadi hamba. Terakhir Bapak Ibu, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari berikut pembacaan kita? Kita bawakan. Satu, bahwa setiap orang Kristen yang memilih menjadi pengikut Yesus Kristus akan selalu diperhadapkan dengan risiko, tantangan, masalah, dan ancaman. Selalu saja adalah risiko dari Yesus. Itu yang pertama.
sini, delapan anak-anakku, maka penyembahan sini harus dilihat sebagai momentum penting di mana para pemuda-pemudi ini menentukan pilihan mereka menjadi murid Yesus. Waktu kalian kecil, mereka dibaptis oleh orang tua mereka. Mereka mewarisi kerajaan Allah melalui iman orang tua mereka. Lalu kini setelah ditemukan melalui penyembahan sini, mereka tidak lagi bertumbuh berdasarkan iman orang tuanya, melainkan memilih untuk menjadi murid Yesus atas dasar keputusan pribadi mereka masing-masing. Anak-anakku, nanti kalian akan mengucapkan janji dalam Tuhan bahwa sejak pernyataan iman mereka diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mereka menjadi warga gereja yang dewasa dan turut bertanggung jawab dalam apa tanggung jawab anak-anak sekalian setelah menyatakan imannya secara dewasa kepada Tuhan. Tanggung jawab dalam bersekutu, tanggung jawab dalam bersaksi, dan tanggung jawab dalam apa anak sekalian? Melayani. Itu tanggung jawab. Sebetulnya sih ini mesti menjadi momentum awal bagi setiap orang untuk benar-benar mengubah hidup mereka untuk menjadi milik Yesus atau milik Yesus yang setia. Kalian adalah orang ini. Kalian harus mampu mempertahankan hidup kalian, memberi teladan dalam keluarga, dalam lingkungan teman-temannya. Nah, itu wujud menjadi wujud pemimpin salib dan hidup Yesus. Terakhir saya tanya adalah anak-anak kita ini, apakah kalian yang akan ditentukan ini siap menjadi pemimpin Yesus? Apa siap? Siap? Ya. Itulah pilihanmu dan Tuhan memberkati kalian untuk menjadi pemimpin Yesus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita bersama-sama dan kita berfirman Tuhan kita. Mari kita kembali dan membaca secara pribadi bagi kita masing-masing melalui renungan satu. Saat itu dimulai. Saat itu selesai, kita masuk dalam akta khusus, yaitu kita respon tentang Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kiriman 356. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
yang menerima baptisan sewaktu anak-anak. Tata laksana rumah tangga bab 2 pasal 6 ayat 1. Adapun pentingnya penghubungan siri antara lain terkandung di dalam Injil Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Pada hari ini, anak-anak kita atau saudara-saudara kita telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka telah dibaptis ketika masih anak-anak, menerima perjanjian anugerah tanpa syarat apapun. Ketika mereka diwakili orang tua kandung dan saksi-saksi dalam hal pengakuan iman. Sekali, ketika itu mereka diwakili orang tua kandung dan saksi-saksi dalam hal pengakuan iman. Sekarang, setelah dewasa telah mengikuti pengajaran iman melalui kelas katekisasi, mereka dianggap telah mengerti siapa Allah dan bagaimana kasih-Nya dalam hidupnya, dan siap untuk menjadi pengikut Yesus Kristus secara pribadi dan mandiri. Sebagai khotbah ini tidak lagi menggantungkan imannya, tetapi secara pribadi mengaku percaya dan dengan demikian meneguhkan baptisan yang diterimanya ketika masih kanak-kanak. Kita masuk dalam pelayanan konversi. Kepada kedua anak-anak kita, silakan berdiri. Saudara-saudara yang mengaku secara pribadi imannya kepada Allah, maka kiranya dengan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 8 anak-anak kita. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang teguh pengakuan imanmu dengan meninggalkan hidup lama ke hidup yang baru dan setia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan menjadi anggota jemaat Kristus yang setia dan bertekun dalam doa, dalam pelayanan firman Allah, dalam persekutuan dan dalam kesaksian untuk memberitakan Injil? Apakah saudara percaya dan berjanji? Apakah jawabmu, saudari Kanselia Putri Saman Salombe? Apakah percaya dan berjanji? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah jawabmu, saudari Abigail Venus Sambukarai? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Yang ketiga, apakah jawabmu, saudari Keila Dian Lambaran? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan
apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Yang kelima, apakah jawabmu, Saudari Aura Kristi? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Yang keenam, apakah jawabmu, Serani Agnes? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Yang ketujuh, apakah jawabmu, Saudari Vanessa Adelia Putri Sambolani? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Yang terakhir, apakah jawabmu, Saudara Dian Askel Denarus? Apakah percaya dan berjanji dengan segenap hatimu? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih, Tuhan besertamu. Mohon maaf jika di antara nama tadi yang saya bacakan tadi tidak lengkap. Saya dapatkan catatan ini sesuai dengan apa yang tadi masukkan. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara dan saudari dan sakramen baptisan kudus yang saudara telah terima pada masa kanak-kanak, maka dalam otoritas dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya menentukan saudara dan saudari sebagai anggota sini dewasa yang beragama masa dan selanjutnya turut bertanggung jawab mewujudkan panggilan gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk nyanyian penyembahan kita akan dipimpin oleh majelis gereja. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mazmur 134 ayat 3, kiranya haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
melalui peneguhan CD ini. Semoga apa yang kui dan berjanjikan kepada Tuhan terus dilaksanakan dengan benar dan sejahtera. Dan sebagai dokumen atas selesainya peneguhan CD ini kami menyerahkan surat CD yang benar sebagai sekian. Jemaat silakan.
silakan dulu. Bapak Ibu saya jemaat Tuhan yang dikasihi